Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami untuk belajar teknik dasar otomotif ya. Untuk kali ini kita akan membahas mesin konversi energi. Masih sama dengan pembahasan yang selanjutnya ya. Cuma kan untuk kali ini kita akan lebih mendalami lagi tentang mesin konversi energi ya. Oke. Apa itu mesin konversi energi? Secara umum pengertian dari mesin konversi energi itu adalah suatu pesawat yang menghasilkan suatu gerak atau kerja ya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa mesin konversi energi adalah suatu pesawat yang berfungsi untuk mengubah suatu energi menjadi energi lain ya, sehingga menghasilkan suatu usaha kerja yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia ya. Terus prinsip kerja mesin ini dengan menggunakan tekanan gas yang dihasilkan dari pembakaran serta udara yang akan menghasilkan sebuah gaya dorong yang bisa membuat batang torak bergerak. Dari gerakan torak tersebut yang kemudian akan menghasilkan perputaran pada poros engkol ya. Itu adalah pengertian dari mesin konversi energi. Ini cara kerja dari mesin konversi energi itu. Pada mesin konversi energi berupa mesin diesel, ini memiliki bahan bakar berupa solar. Sedangkan pada mesin Otto ya, pada mesin Otto itu bahan bakarnya menggunakan bensin ya. Dalam proses pembakarannya, mesin diesel menggunakan sebuah kompresi dari udara sehingga pembakarannya bisa berlangsung. Namun untuk proses pembakaran pada mesin Otto, utamanya dengan menggunakan percikan api ya. Percikan api ini dihasilkan dari sebuah gaya listrik besar oleh tekanan pada celah busi. Kemudian busi ini akan menghasilkan percikan api untuk memulai pembakaran. Pembakaran adalah sebuah proses mesin agar bisa bekerja dan bisa menggerakkan benda. Dari mesin konversi energi itu berupa mesin diesel biasanya menggunakan perbandingan 16 sampai 22 itu banding 1. Sedangkan mesin Otto itu biasanya menggunakan perbandingan kompresi 8 banding 1. Perbandingan kompresi ini merupakan sebuah perbandingan dari volume udara yang ada dalam silinder baik sebelum langkah kompresi atau sesudahnya. Pada perbandingan kompresi ini, jika semakin tinggi maka akan semakin mempermudah sebuah mesin untuk menyala. Karena diameter ukuran mesin diesel lebih besar, sehingga menyebabkan mesin diesel membutuhkan perbandingan kompresi lebih tinggi. Sedangkan mesin Otto ini memiliki mesin dengan diameter lebih kecil, sehingga untuk menyalakan mesin ini tidak membutuhkan gaya yang besar. Nah, contoh dari mesin konversi energi yang ada di lingkungan kita ya, yang biasa kita jumpai dan sering juga kita manfaatkan itu yang pertama ada motor bakar ya, ada motor bakar engine ya, terus ada juga turbin gas, terus ada motor listrik, ada kompresor, terus refrigerasi itu juga ada, pengkondisian udara itu loh ya kan? Terus
sel bahan bakar ya. Terus yang ketujuh, yang terakhir itu biasanya ada solar cell ya. Gitu ya. Nah, ini dari contoh mesin konversi energi ya. Yang pertama itu yang tadi saya sebutkan atau sudah berikan itu kan motor bakar ya. Oke. Motor bakar adalah suatu mesin atau pesawat kerja yang berperan untuk mengubah energi kimia dari campuran bahan bakar menjadi energi mekanik, naik turunnya poros, engkol atau piston. Itu dari motor bakar ya. Oke. Jika ditinjau dari cara memperoleh proses pembakaran bahan bakar, maka motor bakar itu juga dibagi menjadi dua golongan ya. Yang pertama itu ada motor pembakaran dalam dan motor pembakaran luar ya. Nih. Motor pembakaran dalam itu yang pertama, motor pembakaran dalam itu pada proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam mesin itu sendiri, sehingga panas dari hasil pembakaran langsung diubah menjadi tenaga mekanik ya. Contohnya itu pada turbin gas ya kan. Terus alat transportasi yang biasa kita gunakan itu berarti contohnya ya dari pesawat terbang, mobil, motor, itu kan pembakaran dalam ya, motor pembakaran dalam ya. Nah, pada prinsipnya motor pembakaran dalam sendiri dibagi menjadi tiga ya. Itu yang pertama ada motor bakar bensin, yang kedua ada motor bakar diesel, yang ketiga ada motor bakar Wankel. Ya. Motor bahan bensin itu adalah mesin bensin atau mesin Otto dari Nikolaus Otto. Adalah tipe mesin pembakaran dalam yang menggunakan nyala busi untuk proses pembakaran, atau dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin yang sejenis ya. Itu untuk motor bahan bensin. Terus yang kedua motor bakar diesel itu juga disebut dengan mesin diesel biasanya. Itu adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar ya. Mesin tanpa menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas lainnya. Kalau motor diesel itu disebut sebagai motor penyalaan kompresi, karena penyalaan bahan bakarnya dipicu oleh suhu kompresi udara dalam ruang bakar menggunakan bahan bakar solar. Itu untuk motor bakar diesel. Terus yang ketiga ada motor bakar Wankel ya. Mesin ini dikenal dengan nama rotary biasanya, yaitu jenis mesin yang terdiri atas rotor berbentuk segitiga sama sisi yang berputar di dalam stator ya. Jika dibandingkan dengan motor torak, getaran motor Wankel lebih halus karena tidak banyak komponen yang bergerak. Selain itu memiliki ukuran yang kecil dan ringan. Pada ukuran yang sama besar, mesin Wankel mampu menghasilkan tenaga gerak 2 kali lebih besar daripada mesin torak konvensional biasanya itu. Secara umum, komponen utama dari mesin ini adalah rotor segitiga sama sisi dengan ruang pembakaran yang berbentuk epitrokoida. Rotor bergerak sedemikian rupa sehingga ujung yang senantiasa menyentuh dinding ruang pembakaran yang terbagi atas 3 bidang komponen
Dalam tiga komponen tersebut terjadi tiga proses utama operasi sebuah mesin, yaitu pembakaran bahan bakar, pemampatan bahan bakar, dan pembuangan bahan bakar. Ya, itu adalah motor bahan Wankel ya. Oke. Terus yang kedua dari motor bakar luar ya, motor pembakaran luar. Pada motor pembakaran luar, yaitu proses pembakaran membutuhkan mesin tersendiri dan pembakarannya pun terjadi di luar mesin itu, ya kan? Hasil dari panas pembakaran bahan bakar tidak langsung diubah menjadi tenaga gerak, tetapi melalui media penghantar terlebih dahulu. Contohnya itu turbin uap, ya, turbin uap dan ketel uap itu adalah contoh dari motor pembakaran luar. Ya. Oke. Terus tadi yang kedua dari contoh mesin konversi energi ya yang ada di lingkungan kita itu ada turbin gas ya. Tuh, turbin gas. Ya. Turbin gas adalah suatu alat memanfaatkan gas sebagai fluida untuk memutar turbin melalui proses pembakaran internal ya. Di dalam turbin gas, energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik dengan tekanan udara yang memutar roda turbin sehingga menghasilkan daya dia mutar. Sistem turbin gas yang paling sederhana terdiri dari tiga komponen, yaitu ruang bakar, kompresor, dan turbin gas sendiri ya. Itu penjelasan dari turbin gas. Terus ada motor listrik ya, contoh yang ketiga yang dari mesin konversi energi. Itu motor listrik tuh, dinamo ya, yang dia menggunakan dinamo penggeraknya. Motor listrik adalah perangkat elektromagnetik yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Secara umum, energi mekanik ini digunakan untuk memutar impeller pompa, fan atau blower, ya, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dan lain sebagainya. Selain itu, penggunaan alat ini banyak juga di dunia industri biasanya ya. Contohnya dari motor listrik itu ya mobil listrik, motor listrik ya kan. Terus ada pompa air, ya kan? Ada kan? Setiap di rumah kalian kan ada itu contoh dari motor listrik, pompa air itu. Terus mixer itu juga dia contoh dari motor listrik ya, dan lain sebagainya ya. Oke. Terus kompresor. Kompresor merupakan alat pemampat atau perkompresi udara. Dengan istilah lain, kompresor adalah penghasil udara mampat. Nah, ini sering kalian lihat pasti ya, kalau di bengkel atau di tambal ban itu pasti ada juga bengkel-bengkel ya. Karena proses pemampatan, udara mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibanding dengan tekanan udara lingkungan. Ya, itu penjelasan dari kompresor ya. Terus yang kelima ya. Yang kelima itu ada refrigerasi itu atau pengkondisian udara, bisa disebut AC lah biasanya ya, umumnya ya. Mesin refrigerasi atau yang biasa disebut dengan air conditioner AC secara umum digunakan untuk
penstabilan udara suatu ruangan, rumah atau industri, ya kan. Contohnya itu AC ya. Oke. Sehingga setiap orang yang berada pada ruangan tersebut akan merasa betah dan nyaman. Karena alat ini biasa disebut dengan air conditioning, ya, atau AC gitu ya. Terus contoh yang keenam itu ada sel bahan bakar. Ada sel bahan bakar atau fuel cell ya. Pada dasarnya mirip dengan baterai, yaitu sumber daya yang menghasilkan arus listrik dengan memanfaatkan reaksi kimia. Ya. Perbedaannya terletak pada sumber energi kalau sama baterai ya. Yang kalau ini yang didapat jika baterai membutuhkan pengisian daya, tapi kalau sel bahan bakar itu memanfaatkan reaksi kimia untuk mendapatkan arus listrik. Sedangkan fuel cell atau sel bahan bakar itu tidak membutuhkan pengisian daya, namun diganti dengan pengisian bahan bakar. Ya. Proses pembakaran fuel cell ini dengan memanfaatkan bahan bakar yang kemudian direaksikan secara elektrolisis untuk menghasilkan elektron dan mengalirkan arus listrik. Ya, genset itu ya. Contohnya genset ya. Oke. Terus yang terakhir itu adalah solar cell ya. Ini gambarnya. Pernah lihat ya? Biasa ada di jalan, di atas penerangan jalan itu kadang ada ya, kadang menggunakan ini ya, solar cell ya. Solar cell adalah suatu jenis alat yang dapat mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Dari proses konversinya, energi listrik ini dimanfaatkan menjadi berbagai macam energi lainnya, seperti contohnya energi gerak. Tapi kalau di umum biasa kita sering lihat di jalan itu ya dimanfaatkan sebagai penerangan ya, sebagai energi listrik, terus nanti kan untuk penerangan ya. Secara sederhana, solar cell terdiri dari persambungan bahan semikonduktor tipe P dan N gitu kan, yang jika tertimpa sinar matahari maka akan menciptakan aliran elektron. Nah, dari aliran elektron inilah yang kemudian disebut sebagai aliran arus listrik. Itu ya. Oke. Itu adalah penjelasan dari mesin konversi energi dan contoh-contohnya mesin konversi energi yang ada di lingkungan kita ya. Oke. Udah ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan kali ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.